Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami, Bapa. Anugerah-Mu melimpah atas kami, bahkan kami bersyukur kalau kami masih boleh memuji menyembah Tuhan di mesbah doa, mengikuti setiap tuntunan Tuhan atas hidup kami. Berkati urapi Bapa, dan biarlah kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita berjumpa kembali. Ya, saya sekarang sudah ada di Colorado, ya, di Denver. Puji Tuhan. Ya, dari Philadelphia kami terbang selama 5 jam, ya, sampai ke Colorado beserta keluarga, saya sekeluarga. Terima kasih buat doa-doa saudara, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan nanti akan ada ibadah Natal dan juga ibadah hari Minggu di sini. Ya, doakan terus pelayanan kami, ya. Dan di Colorado sekarang sudah salju, saudara, ya. Jadi suhunya semakin dingin, ya, minus, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus menjagai kita, ya, dalam segala keadaan. Saya berdoa untuk saudara semua yang ada di Indonesia juga sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan kita semua. Amin, ya. Dan hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, ya. Shalom Ibu Debbie, saya Feby dari Bogor. Puji Tuhan, saya mau bersaksi. Di tahun 2021 saya mulai mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur dari Ibu Debbie. Dan terus saya rutin mengikutinya. Singkat cerita, tiba-tiba di satu sore hari, saya seperti tersendak dan dada saya terasa sangat panas sampai ke pundak. Nafas pun terasa tidak enak. Lalu suami saya langsung membawa saya ke UGD, ke rumah sakit, ya. Sampai di ruang UGD saya langsung dipasang alat rekam jantung. Setelah dilihat hasilnya, puji Tuhan, semuanya ternyata bagus. Ya, jantungnya juga bagus. Lalu dokter memeriksa kembali. Dan ternyata, ya, menurut dokter saya kena GERD, yaitu asam lambung yang sudah naik sampai ke dada. Lalu dokter memberikan saya suntikan untuk menghilangkan rasa sakit. 2 hari kemudian saya kembali ke rumah sakit, ke bagian penyakit dalam untuk memeriksakan lebih lanjut. Dan dokternya melakukan USG lagi. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan darah, juga ronsen. Dan sebelum tindakan saya terus berdoa, Bu. Saya tumpang tangan di bagian yang sakit, ya. Kalau Ibu Debbie berdoa, yang Ibu ajarkan, ya, bahwa, ya, tumpangkan tangan, ya, ke bagian yang sakit. Saya selalu memperkatakan, ya, dan saya juga selalu bersyukur. Saya imani walaupun, ya, luar biasa sakitnya, Bu. Dan makanan banyak yang harus dipantang, tidak boleh makan. Tidur pun saya merasa tidak nyenyak, gak bisa tidur nyenyak karena sakit, ya. 3 hari kemudian saya kembali ke rumah sakit untuk mengetahui hasilnya. Puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Ya, saya diberi mujizat oleh Tuhan. Dokter berkata bahwa saya tidak perlu ditindakan endoskopi. Ya, dan puji Tuhan, ya, doa saya didengar oleh Tuhan, Bu. Saya disembuhkan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Debbie, ya, yang terus mengajarkan kami untuk, ya, selalu berserah kepada Tuhan. Maaf kalau kesaksian ini terlalu panjang. Ya, doa saya biarlah ibu dan keluarga terus diberi kesehatan dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita semua berdoa bahwa, ya, pengharapan kita hanya pada Tuhan. Saudara tetaplah percaya dan berharap, ya. Sekalipun sakit dan dokter berkata mungkin, ya, harus ini dan itu, tapi Tuhanlah yang menentukan. Semua keputusan yang terbaik datang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat, ya, Ibu Feby dari Bogor, saudara. Ya, ketika kita sungguh-sungguh berserah dan berharap pada Tuhan, maka Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Kita harus percaya, ya, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Iya, dan hari ini kita sudah selesai kemarin dengan Ulangan 23, 22. Banyak yang kita belajar ya tentang bagaimana kalau orang membunuh, memperkosa dan lain sebagainya, semua ada aturannya ya, supaya kita ini tidak ya hidup ya sesuai dengan nafsu, tetapi hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan sekarang dari Ulangan pasal 23. Ya saudara, maaf ya, benar-benar di sini ya keadaannya dingin, jadi ya biasa ya kita hidungnya tersumbat kalau pagi, tapi tidak sakit. Iya, Ulangan 23 judul perikopnya orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ayat yang pertama, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Ya, seorang ya anak haram, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ya, dan saudara, kita lihat di sini bahwa ini adalah peraturan yang dibuat di zaman Perjanjian Lama. Seperti yang kita tahu, ya peraturan di zaman Perjanjian Lama itu benar-benar ya saklek secara lahiriah. Orang yang cacat pun tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Ya, selayaknya juga kita tahu tidak boleh mempersembahkan korban lembu yang cacat atau kambing yang cacat buat Tuhan, karena benar-benar pada zaman dulu itu dianggap bahwa bait suci itu ya kudus, tidak boleh dinajiskan. Ya, orang yang cacat ya tidak boleh masuk. Orang anak haram, jadi orang yang lahir tidak tahu bapaknya ya, atau dia lahir dari hasil persinahan, maka dia tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Bahkan sampai 10 keturunannya tidak masuk. Jadi luar biasa saudara ya, Perjanjian Lama. Ayat yang ketiga, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan ya. Dikatakan di sana bahkan ya keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan, seperti ya sampai selama-lamanya ya. Orang Moab, orang Amon itu kita tahu adalah orang-orang yang berasal dari negeri yang menyembah berhala. Jadi Tuhan tidak mau mereka itu ada atau mengikuti dalam rumah Tuhan ya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ya, orang Amon dan juga orang Moab itu ya orang-orang yang membenci Israel, membenci Tuhan Allah. Ya, dan dikatakan, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor, ingat saudara ya kasus yang dulu, dari Petor dari Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Kita ingat dulu mereka membayar seorang ya paranormal dulu untuk mengutuki Israel, yaitu Bileam bin Beor ya. Jadi Tuhan tidak mau mereka itu masuk dalam jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. 7. Janganlah engkau menganggap ya keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Ayat 8, anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Jadi ini adalah aturan-aturan ya di dalam jemaat Tuhan pada waktu itu saudara ya. Dan kita lanjutkan ketahiran perkemahan. Jadi mereka itu berkemah kan ya, ribuan orang. Jadi ada aturan-aturan.
Ayat 9, apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Jadi kalau ada seorang yang berlaku najis, saudara, dia nggak boleh masuk di perkemahan. Atau mau pergi berperang, bayangkan ya. Seorang yang mau pergi berperang saja tidak boleh ya yang najis. Kalau dia ada dalam dosa, maka tidak boleh dia ikut berperang. Sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya. 12, di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada ya padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahan untuk melepaskan engkau dari dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahan itu kudus, ya, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Ya, saudara, bahkan dikatakan di sana, ya, mereka tidak boleh sembarangan kalau mereka lagi di perkemahan untuk buang kotoran, misalnya buang air besar. Mereka harus membawa sekop, ya, digali di tanah, lalu di situ dia buang kotoran, lalu ditimbun kembali, ya, supaya tempat itu kudus, benar-benar tidak boleh ya kotor, bahkan tidak boleh ada yang jorok, ya. Sebab Tuhan akan berjalan di tengah mereka, dan jangan sampai dia dapati sesuatu yang jorok lalu dikatakan dia berbalik melawan kamu. Sampai seperti itu, saudara, ya. Dan yang berikutnya, kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. 15, janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Ya, bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilih, ya. Di tempat yang dipilihnya dikatakan di situ, ya. Jadi kalau ada seorang budak yang melarikan diri, saudara, ya, lalu dia datang kepada bangsa Israel ke perkemahan mereka, dikatakan jangan ya engkau serahkan kembali budak itu apabila dia mau tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya, maka dikatakan ya ia di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik, janganlah engkau menindas dia. Jadi kalau budak melarikan diri itu berarti dia merasa tidak nyaman di rumah tuannya. Ya, jadi Tuhan bilang jangan engkau kembalikan. Kalau dia mau tinggal dan merasa nyaman di tengah-tengahmu, biarkan dia tinggal. 17, ya, menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati suatu nasar. Ya, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, dikatakan di sana tidak boleh. Ya, bahkan pelacuran itu ya tidak dilupakan dalam hukum Allah. Tindakan itu dilarang keras, ya. Ada pelacur, saudara, apalagi menerima upah. Ya, Tuhan melarang praktek ini, ya, dan ini jelas bagi kita. Tetapi mungkin tidak begitu jelas bagi orang Israel. Hampir semua agama lain yang mereka kenal memasukkan pelacuran sebagai bagian integral, ya, dalam kebaktian-kebaktian penyembahan mereka. Ya, dan kita tahu bersama bahwa pelacuran merupakan penghinaan terhadap ya Tuhan, ya, dengan melakukan seks atau pemburit, ya, dan memperlakukan seks itu sebagai sebuah tindakan fisik semata dan bukan sebuah tindakan komitmen kepada satu ikatan dalam pernikahan. Ya, di luar pernikahan seks itu akan menghancurkan. Di dalam pernikahan bila dilakukan dengan sikap yang benar, maka seks itu akan membangun sebuah hubungan lebih intim dan lebih ya erat, saudara, ya.
Tetapi ya tindakan pelacuran itu sangat dilarang pada zaman itu. Ya Allah sering ya harus memperingatkan bangsa itu terhadap praktek-praktek seks di luar pernikahan. Saat ini kita pun harus benar-benar ya melihat kepada Tuhan, bahwa ingat Tuhan itu benci kepada perbuatan-perbuatan sinah ya saudara. Makanya dilarang, tidak boleh ada seorang pelacur atau yang melacurkan diri, apalagi membawa uang hasil pelacuran untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Waduh saudara ya, itu adalah kekejian bagi Tuhan dikatakan. Ya, dan kita lihat bahwa sampai hari ini Tuhan membenci persinahan, pelacuran. Bangsa Israel memasukkan ya persinahan itu merupakan sebagai ritual ya kepada dewa-dewa ya, dan makanya kita melihat sampai hari ini ya banyak orang saudara yang masih melakukan hal-hal yang ya dosa di mata Tuhan. Dan kita lanjutkan ya, dikatakan sekarang ayat yang ke-19, jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsanya. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan ya, atau apapun yang dapat dibungakan ya. Dari seorang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Jadi Tuhan melarang kalau kepada saudaramu sendiri jangan pernah engkau membungakan uang, atau makanan atau apapun, tapi kepada orang asing dikatakan boleh mereka membungakan uang ya. 21 tentang nasar ya, apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukanlah menjadi dosa bagimu. Ya, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia ya, sebab dengan sukarela kau nasarkan itu kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri ya. Jadi tentang nasar diingatkan, kalau engkau sudah bernasar, tepati, sebab itu akan menjadi dosa kalau enggak ditepati, karena engkau sendiri mengucapkan dari mulutmu, tidak ada yang menuntut ya. Jangan berlama-lama. Sebaliknya, kalau ya engkau memang tidak bisa menepati, lebih baik tidak bernasar. Makanya dikatakan lebih baik tidak bernasar daripada engkau bernasar tapi engkau tidak menepatinya. Jangan terburu-buru bernasar ya, sebab itu adalah ya dosa kalau engkau tidak langsung menepatinya saudara ya. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana ayat 24, dari hal memetik buah anggur dan butir gandum di tanah orang lain. Ini ya aturannya. Ayat 21, apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Ya, diatur oleh Tuhan. Ya, kalau mereka berjalan di antara kebun anggur, ya boleh makan kalau lapar, makan sampai kenyang nggak apa-apa, tapi jangan membawa pulang atau memasukkan ke bungkusan, itu sama dengan mencuri. Ya, kalau sekarang di perjanjian baru Yesus mengajarkan kita tidak boleh mengingini kepunyaan orang lain. Ya, apalagi mengambil saudara tanpa izin ya. Tidak boleh saudara lewat di rumah orang ada mangga, aduh saya pengen makan mangga itu, lalu saudara bawa pisau saudara makan mangga, tidak boleh. Ya, karena dosa itu bukanlah ketika kita melakukan tindakan, tetapi baru niat di hati saja, Tuhan Yesus berkata itu sudah dosa, tidak boleh. Baik saudara, kita sudah selesai dengan ulangan 23. Besok kita akan lanjutkan dengan ulangan 24. Mari kita satukan hati.
segala perlindungan Tuhan atas hidup kami, dan biarlah kami melakukan hukum-hukum Tuhan, tunduk kepada kebenaran. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit atau sedang sakit apapun hari ini. Mari saudara letakkan tanganmu di badan sakit dan berkatakan, aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanku. Amin. Terima kasih juga Engkau memberkati setiap mereka yang terikat, lepaskan dari setiap dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, juga yang terikat dengan amarah, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami lepaskan itu semua dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anakmu yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, beri keturunan ilahi. Kau juga memberkati untuk setiap mereka yang ada dalam masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan pertemukan yang terbaik dengan caramu Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, dan Tuhan Indonesia dipulihkan, hujan pertobatan tercurah, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang diberkati, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan semua Tuhan lembaga-lembaga pemerintah. Engkau memberkati Indonesia, dikuduskan bahkan menjelang pemilihan umum 2024. Kami berdoa mulai dari sekarang, Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Tuhan angkat pemimpin yang terbaik, yang takut akan Tuhan dan memikirkan kepentingan bangsanya. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hari ini hamba sedang berada di benua Amerika. Tuhan lepaskan berkat bagi Amerika. Secara khusus kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, orang-orang berbalik kepada Tuhan, bertobat untuk kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau memberkati kami hari ini, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kekuatan dan kelegaan. Mari buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini, pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi ini kami ingin belajar firman Tuhan untuk melandasi hari kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan memperlengkapi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik pagi hari ini ya. Kalaupun ada yang sedang sakit, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, apa maksud dari firman ini? Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia berbicara tentang penderitaan yang dia alami, tentang bagaimana dia harus memikul salib karena mengikut Tuhan. Dia mencoba memberikan pengertian kepada jemaat di Korintus agar mereka itu hidup dengan iman yang benar kepada Tuhan. Di sana dia berkata bahwa duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan saudara ya, dan yang tidak akan disesalkan. Seringkali Tuhan harus mengizinkan kita melewati banyak hal. Seringkali Tuhan mengizinkan kita melewati hal-hal yang pahit di hidup ini. Tetapi kalau duka cita itu datang karena kehendak Tuhan, maka itu akan menghasilkan pertobatan. Saya mengalami banyak hal di masa lalu saya, dan ya rasanya kalau dipikir secara manusia pada saat itu saya alami itu sangat-sangat menyedihkan. Tetapi
Saya percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi sesuai kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan dan yang tidak akan saya sesali. Itu yang paling utama, saudara. Jangan sampai di dalam hidup ini kita mengalami banyak masalah persoalan. Dan persoalan-persoalan yang terjadi itu karena kebodohan kita, karena dosa, karena dunia ini. Di sini dikatakan duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau kita menderita kemalangan, tekanan, persoalan, malapetaka itu karena kebodohan kita atau karena kita mengikuti dunia ini, maka itu adalah duka cita yang dari dunia, ya, dan itu pasti akan disesali. Tetapi kalau kita mengalami ya sesuatu yang itu karena kehendak Allah, maka kita pasti akan mengucap syukur dan tidak akan menyesalinya, karena itu akan membawa pada keselamatan. Karena itu banyak orang-orang ya kesaksian mereka dipanggil Tuhan melewati air mata dulu, melewati persoalan, melewati tantangan, lalu akhirnya mereka bisa bertobat. Mari kita terus berdoa, saudara, agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani setiap hari kita, menjalani setiap masalah kita dengan hati yang hanya tertuju kepada Kristus. Ya, karena ayat ini berkata, sebab duka cita yang dari dunia ini, ya, sebab duka cita menurut kehendak Allah, yaitu mendatangkan sesuatu yang baik bagi hidup kita. Ya, duka cita menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Karena itu jangan terlalu mengikuti dunia, jangan hidup di bawah pengaruh dunia. Ayat 11 berkata, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, ya, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara yang terkasih, ya, di dalam kita mengalami tekanan yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin ada duka cita, ya. Di dalamnya itu ada kejengkelan, ya, ada rasanya saudara di sana mengerjakan dalam diri kita itu, ya, banyak hal. Ya, ketika kita mengalami proses dari Tuhan, seringkali kita jengkel, tapi dalam semua perkara itu kita terbukti lulus dan tidak bersalah. Ada seorang ibu yang WA ke saya, Bu, saya tuh benci banget sama mertua saya. Ya, itu mertua saya tuh cerewetnya luar biasa. Ya, rasanya aduh saya gak betah tuh kalau dia datang ke rumah. Nginep cuma berapa hari itu aja, aduh saya sudah gak betah, Bu. Saya berkata sama ibu itu, Bu, Jadikan kesempatan ketika mertua itu ada di rumah, ya, jadikan itu kesempatan sebagai kita ini diproses Tuhan. Tuhan sedang melatih ibu untuk sabar, Tuhan melatih ibu untuk menjadi pribadi yang lebih perhatian. Ya, coba ibu berikan perhatian kepada mertua. Mungkin dia juga adalah orang yang membutuhkan perhatian. Biasanya orang itu kalau dia terluka, ada luka batin, dia cenderung untuk melukai orang lain. Dan kejahatan tidak akan pernah kalah dengan kejahatan, hanya kebaikanlah yang bisa mengalahkannya. Coba ibu jadikan kesempatan itu untuk ibu melayani dia, ibu berbuat baik. Saya yakin dan percaya, Bu, kalau orang itu ya diperlakukan baik, dia gak mungkin akan terus balasnya jahat. Satu saat kejahatan itu akan kalah dengan kebaikan. Dia bilang gitu ya, Bu Debbie. Iya, dan kalau ibu hidup rukun dengan mertua juga kan hubungan dengan suami juga jadi baik. Ya, musuh kita itu bukan mertua, musuh kita bukan orang tua, musuh kita bukan sesama kita, musuh kita itu iblis. Makanya jangan mau kalah. Lalu akhirnya dia mempraktekkan, saudara. Ya, ketika mertuanya datang, dia mencoba memberikan perhatian yang selama ini ya udah mertuanya cerewet, dia juga tambah jengkel, kadang juga dia cerewet, kadang saling menyakiti. Akhirnya
ya hubungannya semakin jauh. Tetapi ketika dia belajar untuk melakukan kasih, ya akhirnya dia WA ke saya, dia bilang, Bu Debbie, iya Bu, benar Bu. Saya berterima kasih Bu, ya ketika saya memperhatikan dia, ya dia tuh seneng Bu, sekarang dia gak jahat lagi. Saudara, ketika kita diuji, firman Tuhan ini berkata ayat 11, sebab perhatikan betapa duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu apa? Kesungguhan yang besar, pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman, ada di dalam semuanya itu. Ada kejengkelan ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami proses, ya pengen membela diri di dalamnya. Ya, tetapi juga kita ada kerinduan untuk berubah, jadi campur aduk. Tetapi ya bahwa kamu tidak terbukti tidak bersalah dalam perkara itu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita mau taat pada firman, kita terbukti tidak bersalah, kita lulus dalam pembentukan iman, saudara, maka ya kita baru bisa melihat, oh ternyata selama ini saya salah berespon terhadap didikan Tuhan. Ya bayangkan saudara, kalau tidak melakukan firman, ketemu dengan mertua yang musuhan terus, itu bisa seumur hidup. Akhirnya ya menantu bisa kepahitan, mertua tambah kepahitan, itu sampai ke anak cucu akan kepahitan. Tapi coba kita belajar untuk ya mempraktikkan firman Tuhan. Anggaplah itu sebagai satu kesempatan Tuhan membentuk kita. Duka cita yang dari Tuhan itu mendatangkan pertobatan dan keselamatan, dan tidak akan pernah kita sesali. Ya sehingga kita berkata, akhirnya dia berkata, terima kasih Bu, saya sekarang bersyukur banget. Ya mertua saya itu dipakai Tuhan untuk memproses hidup saya. Tidak ada penyesalan di dalamnya. Yang ada adalah sukacita karena kita semakin dibentuk dan kita diselamatkan Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita, saudara. Karena itu kita mau terus berkata, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami mau belajar untuk bersepakat dengan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagian kami hanyalah bersepakat dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berespon sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, bukan dengan rencana kami. Ajar kami untuk terus berespon dengan benar, bersepakat dengan firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh melihat mujizat terjadi di hidup Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa, kami mau bersepakat dengan Engkau dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami bersepakat dengan Tuhan, kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan. Sebab duka cita karena kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan dan keselamatan, dan tidak akan pernah kami sesali. Ajar kami mengerti bahwa setiap proses yang mungkin mendatangkan duka cita bagi kami, tapi jika itu kehendak Tuhan membawa kami dalam pertobatan sehingga kami diselamatkan. Ajar kami bersyukur Bapa. Kami tidak ingin mengalami duka cita yang dari dunia ini karena kebodohan kami, karena dosa, sehingga menghasilkan kematian dan kebinasaan. Ajar kami taat dan tunduk kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari ini mengikuti Mezbah Syukur. Tuhan jagai, lindungi, bahkan yang bekerja di dalam rumah, di luar kota. Tuhan menyertai, memberkati apapun yang dilakukan, selalu ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Masalah persoalan yang kami hadapi, kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Tuhan tolong setiap mereka yang sedang ada dalam persoalan yang berat, Tuhan lepaskan. Berkati bangsa dan negara Indonesia, Shalom Indonesia, turunlah hujan pertobatan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada, penyertaan Tuhan sempurna.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan. Mari katakan bersama dengan iman. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Syukur Tuhan buat hari ini, Engkau yang terus menjagai hidup kami dalam anugerah-Mu Tuhan. Bahkan di hari-hari yang semakin tidak menentu, kami percaya Tuhan, dengan iman kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau. Semuanya sudah tertulis dan semuanya akan digenapi. Bawa iman kami terus untuk bertumbuh di dalam Engkau, dan bawa kami untuk terus senantiasa setia mengikuti jalan-jalan-Mu bahkan sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Kami menyerahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami bahkan hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah, kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Firman-Mu lah yang sanggup memberikan kami petunjuk di hari-hari yang terakhir ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Saya percaya, ya, di tengah persoalan badai hidup yang menerpa, kita melihat bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Bahkan apapun yang harus kita lewati, biarlah kita terus lewati bersama dengan Tuhan. Iya, dan hari-hari ini biarlah kita terus berjaga-jaga, iman kita semakin hari semakin teguh di dalam Dia. Mengingat semua yang terjadi di hari-hari ini saudara, ya begitu banyak hal yang bahkan tidak bisa kita mengerti. Namun melihat keadaan ini, saya yakin dan percaya kita semua sudah ada di penghujung akhir zaman. Dan biarlah kita mau terus berjaga-jaga dalam iman. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Di sana judulnya tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24, Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. 27, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? 28, jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu nanti ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas dan untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, Yesus membentangkan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang ada di situ. Dia berkata hal kerajaan sorga, ya, itu seumpama diibaratkan seorang yang menaburkan benih baik di ladangnya.
Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya, tapi pada waktu semua orang tidur, maka datanglah musuh. Ya, jadi setelah tuan yang punya ladang ini menaburkan benih baik, gandum, ya, tapi ketika semua orang tertidur lelap tanpa ada yang tahu, ada musuh yang datang, dia menaburkan juga benih jahat. Dan ketika gandum itu tumbuh, ya, ketahuannya itu bukan waktu ditabur karena sama-sama benih. Ketahuannya ketika apa? Ketika dia mulai berbuah, saudara. Ya, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, ya, di situ baru nampaklah juga lalang itu. Jadi sama-sama benih, sama-sama tumbuh, tapi yang membedakan tuh ketika mulai berbuah. Ya, maka nampaklah juga lalang itu, ya, dan datanglah hamba-hamba itu kepada tuannya. Mereka berkata, "Tuan, yang kamu tabur itu kan benih baik. Kenapa ada sesuatu yang tidak baik yang tumbuh di ladang itu? Dari mana lalang itu datang?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Ya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi tuan, maukah kami mencabut lalang itu?" Dan kata tuan itu kepada mereka, "Jangan, ya, nanti takutnya kalau kamu cabut lalang itu, gandum juga ikut tercabut. Biarkan keduanya tumbuh bersama." Ternyata murid-murid Yesus tidak mengerti arti dari perumpamaan ini. Ya, kita lanjut Matius 13 ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Ya. Dan murid-muridnya datang dan berkata kepadanya. Jadi ketika Yesus sudah pulang, lalu datanglah murid-murid kepada Yesus. Mereka bilang, "Tuan, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Mereka nggak ngerti ya tentang hal kerajaan Allah, tentang ladang itu. Ayat 37, ia menjawab, katanya Yesus menjawab kepada mereka, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." Jadi perumpamaan tentang kerajaan Allah itu adalah Yesus yang datang untuk membawa benih baik ke dalam dunia. Ladang ialah dunia, ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ini ladangnya, ya. Ladang ialah dunia dan benih baik itu adalah anak-anak kerajaan. Ya, kita ini adalah benih baik yang ditaburkan oleh Tuhan. Ya, kita dipilih, ya. Dan lalang adalah anak-anak si jahat, kata Tuhan, ya. 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ya, iblis yang datang menaburkan sesuatu yang jahat kepada semua anak manusia. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu ialah malaikat, saudara. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, kata Yesus, ayat 40. Demikian juga pada akhir zaman, 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara, Yesus membentangkan sebuah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tumbuh bersama di satu ladang. Ladang berbicara tentang dunia ini. Di dunia ini ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Kita menerima benih firman Tuhan itu dari Yesus anak manusia yang membawa benih, yaitu firman Allah itu. Sebab dia adalah firman, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman yang hidup yang datang ke dalam dunia. Dia membawa dan dia adalah firman itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Barang siapa yang menerima dia, percaya kepadanya dan melakukan semua kehendaknya, maka mereka pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Tetapi orang yang memberontak dan memilih untuk menerima benih jahat yang ditaburkan iblis, mereka akan disesatkan, menyesatkan, dan pasti akan binasa di akhir zaman. Kita melihat hari-hari ini di dunia ini ada begitu banyak hal yang rasanya ingin menghimpit iman kita, sehingga benih kerajaan Allah itu seolah-olah sulit untuk bisa bertumbuh dalam hidup kita. Ya, tetapi firman Tuhan berkata, saudara, ya, bahkan benih yang ditabur oleh iblis itu kelihatannya sama-sama bertumbuh. Makanya saya selalu berkata, jangan iri kalau saudara melihat ada orang yang jadi kaya. Jangan iri kalau lihat orang itu berhasil. Jangan iri akan sesuatu yang kelihatannya wow. Ya, karena firman Tuhan bilang benih jahat, gandum dan lalang tuh sama-sama tumbuh, saudara. Sama-sama bertumbuh. Tetapi yang membedakan ketika mereka mulai berbuah, berbulir. Barulah kelihatan, oh ini buahnya gandum, oh ini ternyata lalang. Iblis terus sedang menebarkan benih-benih jahat ke dalam dunia ini. Dan sementara di satu sisi, orang-orang yang hidup melakukan firman, rasanya kita terjepit dengan lalang yang juga bertumbuh. Nilai-nilai kebenaran yang mulai terus bergeser. Ya, bahkan gereja hari-hari ini sedang diuji kemurnian dan kekuatan imannya. Ya, di mana kekuatan iman gereja hari-hari ini? Di saat dunia sedang membutuhkan bagaimana gereja bisa berdampak, kita orang Kristen hamba-hamba Tuhan bisa berdampak di tengah ya masyarakat, di tengah bumi yang sudah rusak, di tengah ladang, di tengah dunia ini. Di mana dampak kita sebagai gereja, sebagai anak Tuhan? Apakah kita juga menjadi orang yang ketakutan menghadapi semuanya? Apakah kita menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa? Apakah kita hanya bersembunyi dan tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan kerajaan Allah? Mari kita buka mata, saudara. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang yang terus berdampak. Ayo, penuaian segera terjadi. Ya, kita sudah melihat tanda-tandanya. Sekarang iblis terus menebar ya benih jahat ke dalam ladang di dalam dunia ini. Tapi kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, benih baik itu harus terus tumbuh. Kita harus terus berbuah, semua akan digenapi. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah tetap konsisten menjalankan firman. Tetap konsisten beribadah. Tetap konsisten hidup dalam kekudusan dan mengejar perkenanan Tuhan. Kita sudah melihat semua terjadi. Apa yang bisa manusia lakukan melihat keadaan dunia sekarang? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Selain kita duduk di kaki Tuhan, berdoa dan jadilah terang. Saudara, temui orang yang sedang ketakutan di luar sana, bangkitkan imannya. Engkau temukan orang-orang yang sedang terluka, orang-orang yang sedang kehilangan. Ya, bahkan kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata, ya, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya ketika nanti satu saat di akhir zaman. Ya, para hamba-hamba di dalam ladang itu berkata kepada tuannya, apakah kami harus cabut lalang itu supaya dia tidak mengganggu pertumbuhan gandum itu? Tuhan bilang jangan, biarkan tumbuh bersama. Di sekeliling kita melihat ada banyak bahkan orang ya yang melakukan dosa dengan begitu giat ya, dan kita lihat tumbuh bersama. Bahkan beberapa orang yang gak cinta Tuhan, beberapa orang bahkan yang hidup dalam kejahatan, rasanya hidupnya semakin diberkati. Tuhan bilang biar tumbuh bersama, biarkan tumbuh bersama. Ya, sampai kapan? Ayat 42 firman Tuhan berkata, anak manusia, ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua orang yang melakukan kejahatan itu termasuk benih jahat yang ditabur oleh iblis. Dan mereka akan dikumpulkan sebagai lalang.
Karena itu ayat 42 di sana dikatakan, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, neraka itu ada, penghukuman itu ada. Penghakiman itu ada. Saya akan terus memberitakan tentang ayo kita bertobat, ayo bertobat, ayo bertobat, ayo kembali kepada jalan Tuhan. Pertobatanlah yang harus kita kejar hari-hari ini. Pertobatanlah yang harus kita minta kepada Tuhan, perkenanan Tuhan. Ya, saya berdoa saudara supaya kita menjadi orang-orang yang terus bertahan. Firman Tuhan bilang, kelak ketika hari itu tiba akan dikumpulkan lalang-lalang ini, orang-orang yang berbuat jahat ini. Dan mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tetapi ayat 43 berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Hari ini banyak orang bertelinga tapi gak mau mendengar. Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya percaya kita semua punya telinga, tapi apakah kita mendengar? Bahkan atau kita mendengar, tapi apa yang kita dengar? Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan hanya firman Tuhan hari-hari ini. Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan hanya kebenaran hari-hari ini. Biar kita minta kepada Bapa, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, kami mau sendengkan telinga kami kepada kebenaran-Mu. Dan bukan hanya sebagai orang yang mendengar, tapi mari kita jadi pelaku firman, orang-orang yang bertobat. Saya mengucap syukur hari-hari ini saya mendapat banyak kesaksian saudara, orang-orang yang mau bertobat homoseksual. Kemarin ada seorang ibu juga yang bersaksi kepada saya, awalnya suaminya berselingkuh. Lalu ibu ini kecewa, suaminya meninggalkan dia, lalu dia juga akhirnya jatuh dalam kenajisan. Hidup di dalam dosa, memperanakkan maut. Ya, semakin kacau hidupnya dan tidak ada ketenangan di dalamnya. Sampai akhirnya saudara dia menemukan khotbah saya dan dia memutuskan untuk bertobat. Dia memutuskan meninggalkan segala kehidupannya dalam kejahatan dosa. Dia memilih untuk kembali bertobat datang di kaki Tuhan. Dan dia bersaksi dan saya menemukan ketenangan, Bu. Setelah saya tinggalkan dosa, saya kembali pada kebenaran, saya kembali kepada firman. Saya menemukan ketenangan di dalam diri saya, dia berkata. Dan memang benar ketenangan itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan, dalam kebenaran ketika kita melakukan firman. Tapi iblis menipu, iblis datang menabur benih jahat. Dia menawarkan rasa aman yang lain. Dia memberi kenikmatan palsu sehingga banyak orang terseret dalam kedagingannya, jatuh dalam kenajisan, percabulan. Banyak orang tertipu sehingga mereka jatuh dalam kepahitan, kekecewaan, dendam, dan amarah. Dan kita lupa bahwa semua itu adalah benih jahat yang iblis sedang tabur hari-hari ini. Untuk memperdaya manusia sehingga mereka tertipu. Mari kita menghidupi hanya kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata yang ku kehendaki ialah berada di dalam Kristus. Bukan dengan kebenaranku, melainkan dengan kebenaran Kristus. Hati-hati saudara, ada banyak kebenaran, prinsip-prinsip yang kita pegang yang sepertinya itu kebenaran. Ternyata itu bukanlah kebenaran tapi menyesatkan. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saya yakin dan percaya bukan secara kebetulan firman ini Tuhan sampaikan bagi kita karena kita disayang oleh Tuhan. Kita diingatkan lagi, kita ada di dunia, ladang dunia ini adalah ladang. Ada yang baik dari firman Tuhan yang ditaburkan, tapi ingat iblis juga menabur benih jahat itu di dalam dunia ini sehingga orang tertipu dan orang akhirnya terjerat dan terjerumus masuk ke dalam tipuan iblis. Tapi kita anak-anak Tuhan, ya kita adalah gandum di ladangnya Tuhan.
Apapun yang terjadi hari-hari ini, kuatkan imanmu. Kenapa? Karena di masa-masa akhir akan ada penderitaan yang begitu dahsyat. Yesus berkata, kesengsaraan besar, bahkan kesengsaraan yang belum pernah terjadi itu akan terjadi di akhir zaman. Tapi mari kita menetapkan hati dan iman kita, bagian kita hanyalah menjalani semua yang sudah tertulis dalam firman Tuhan dengan iman yang terus tertuju pada Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita dan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya perjamuan adalah sebuah sakramen yang sakral untuk memperingati akan pengorbanan Kristus, menghapus dosa dan pelanggaran kita, dan orang yang mau bertobat akan menerima pengampunan lewat darahnya. Kita mau siapkan hati, saya beri saudara waktu beberapa saat untuk mempersiapkan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau memberikan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih kalau Engkau masih izinkan kami mengikuti sakramen perjamuan kudus-Mu. Yang kami percaya ini bukan hanya sekedar peringatan biasa, tapi mengandung kuasa. Darah-Mu yang menyucikan, tubuh-Mu yang memberikan hidup kepada kami. Sehingga tidak ada yang binasa ketika kami sungguh-sungguh menghidupi dan Engkau tinggal dalam kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang akan terus memberikan kami kekuatan menghadapi segala pergumulan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami. Darah-Mu yang menebus kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi saudara katakan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Hari ini kami mengingat akan setiap dosa pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, hati, dan seluruh perbuatan kami. Sucikan dan kuduskan kami Bapa. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu, kami mau menghadap kepada Tuhan dengan hidup, hati, pikiran yang kudus. Ampuni, mari akui setiap dosa dan pelanggaran-Mu di hadapan Tuhan saudara. Mintalah penyucian dari Tuhan, mintalah pengampunan dari Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dan kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum, saudara. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan buat kami. Tubuh dan darah yang berkuasa dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami. Darah yang mematahkan kutuk, darah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Tubuh yang memberikan kami kekuatan, bahkan kekekalan. Kami tidak akan mati, kami akan hidup sekalipun kami sudah mati secara fisik. Tapi roh kami hidup bersama dengan Tuhan. Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Mari bersyukur saudara. Katakan terima kasih buat darah-Mu Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan, yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Karena itu kami tahu kami telah mati, dan kami mau tinggalkan segala cara hidup kami yang lama Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan. Kasih Bapa, kami tahu dan percaya Tuhan, kami telah ditebus dengan darah yang mahal dan hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau bertumbuh menjadi gandum yang menghasilkan buah. Kami mau menjadi orang-orang yang terus bertahan dalam kebenaran apapun tantangannya hari-hari ini. Bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Engkau yang memateraikan jiwa kami dalam buku kitab kehidupan, sehingga satu saat ketika kami dipanggil Tuhan atau saat Engkau datang, kami kedapatan berjaga-jaga. Bahkan kami berdoa untuk semua hal-hal yang hari-hari ini kami dengar, bahkan yang kami alami. Rasanya tidak cukup kekuatan kami Tuhan seringkali untuk menghadapi setiap persoalan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan tanpa kekuatan Tuhan kami tidak akan pernah bisa menang. Hanya kekuatan dan tinggal dekat-Mu lah kami bisa kuat. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah hari ini. Mereka mengikuti perjamuan kudus, disucikan dan dikuduskan dan dimateraikan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet yang ada. TNI, Polri, terjaga Tuhan dalam bangsa Indonesia ini. Bahkan semua berita-berita, bahkan semua hal-hal yang akan terjadi di atas bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Berkati Tuhan bangsa-bangsa juga, semua mereka mendengar dari bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tetap memberkati. Kami bersyukur buat ibadah hari Minggu ini. Hari ini kami mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkati